Pada suatu hari terjadi perdebatan antara paman dan keponakannya karena memperebutkan harta warisan milik keluarganya yang berada di Minangkabau, yang mengakibatkan Datuk Mentari Labih meninggal dunia karena tertusuk pisau oleh pendekar Sultan. Akhirnya pendekar Sultan pun dipenjara selama 12 tahun pada umur 20 tahun. Setelah pendekar Sultan terbebas dari penjara, akhirnya pendekar Sultan langsung menikahi Dayang Habibiyah. Setelah 4 bulan mereka menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Zainuddin yang memiliki darah Minang dari ayahnya dan Makassar dari ibunya. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan Mak Base pengasuhnya. Setelah beberapa lama, ibunya meninggal dunia, meninggalkan Zainuddin dan ayahnya. Akhirnya Zainuddin tinggal bersama ayah dan Mak Base. Beberapa lama kemudian, ayahnya pun meninggal dunia. Namun sebelum ayahnya meninggal, ayahnya menitipkan surat dan peti kayu kepada Mak Base untuk Zainuddin. Akhirnya Zainuddin menjadi anak yatim piatu yang diurus oleh Mak Base. Setelah Zainuddin dewasa, akhirnya Mak Base memberikan titipan dari ayahnya kepada Zainuddin. Setelah Zainuddin membuka surat dan peti kayunya, Zainuddin membulatkan tekadnya untuk pergi ke kota nenek moyangnya yang berada di Dusun Batipu. Setelah sampainya Zainuddin di kota Dusun Batipu, dia tinggal di rumah salah satu keluarganya yang bernama Mak Dejamila. Pada suatu sore, pamannya mengajak Zainuddin mengelilingi kota Dusun Batipu. Di pertengahan jalan, Zainuddin melihat gadis cantik yang sedang menaiki delman. Pamannya menjelaskan, gadis itu bernama Hayati. Dia anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mak Detua. Pada suatu malam, dengan cuaca hujan yang sangat deras, Zainuddin berteduh di suatu tempat. Ternyata di situ ada Hayati dan teman-temannya. Karena Zainuddin membawa payung, akhirnya Zainuddin memberikan tawaran kepada Hayati untuk memakai payung Zainuddin agar bisa pulang terlebih dahulu. Akhirnya Hayati pun menerima tawaran dari Zainuddin. Pada pagi hari, adiknya Hayati memberikan titipan surat untuk Zainuddin. Setelah Zainuddin membaca, ternyata isinya perkenalan diri Hayati dan rasa terima kasih Hayati kepada Zainuddin. Berapa lama mereka bertukar-tukar surat. Akhirnya mereka menjalani hubungan. Namun pada saat paman Hayati mengetahui bahwa Hayati dan Zainuddin menjalankan hubungan, pamannya tidak setuju dan mengusir Zainuddin. Setelah sampainya di kota Padang Panjang, Zainuddin tinggal di rumah kerabat ayahnya yang bernama Angku Labia, yang mempunyai anak yang seumuran dengan Zainuddin yang bernama Bang Muluk. Suatu hari di kota Padang Panjang mengadakan acara pacuan kuda. Khadijah adalah sahabatnya Hayati yang tinggal di Padang Panjang. Khadijah mengirimkan surat ajakan kepada Hayati untuk bisa menginap di rumahnya agar bisa menonton acara pacuan kuda yang ada di kota Padang Panjang. Akhirnya Hayati pun setuju dan langsung menginap di rumah Khadijah. Di sana Hayati bermain bersama Khadijah, Aziz sebagai saudara laki-laki Khadijah dan teman-teman Khadijah yang lain. Sesampainya Hayati dan Khadijah di tempat pacuan kuda, Hayati bertemu dengan Zainuddin yang sedang berjalan bersama teman-temannya. Setelah acara pacuan kuda tersebut selesai, akhirnya Hayati pulang kembali di kota Dusun Batipu. Aziz, saudaranya Khadijah, ternyata memiliki rasa kepada Hayati, yang akhirnya Aziz langsung melamar Hayati di rumahnya. Di hari yang sama pula, Zainuddin melamar Hayati. Pada suatu hari, keluarganya Hayati membicarakan lamaran siapa yang akan diterima oleh Hayati. Akhirnya, pamannya memutuskan bahwa lamaran Azizlah yang diterima oleh Hayati dan menolak lamaran dari Zainuddin. Setelah Zainuddin mendengar hal tersebut, Zainuddin tidak waras selama 2 tahun. Karena Angku Labia dan Bang Muluk tidak tega dengan kondisi Zainuddin yang sedikit stres karena memikirkan lamaran yang ditolak oleh keluarga Hayati. Akhirnya Angku Labia mengajak Hayati dan Aziz untuk menjenguk Zainuddin yang sedang sakit. Setelah sampainya Hayati di rumah Zainuddin, Zainuddin merasa sangat senang. Namun, saat dia melihat cincin yang ada di tangannya, dia terpaku. Ternyata Hayati sudah dimiliki oleh Aziz. Disitulah kondisi Zainuddin semakin memburuk. Akhirnya Bang Muluk memberikan semangat kepada Zainuddin untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis koran. Akhirnya Zainuddin pun bangkit dari keterpakuan tersebut, karena akhirnya Zainuddin bangkit dari kesedihan itu dan melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis koran. Setelah beberapa lama Zainuddin bekerja sebagai penulis koran, akhirnya korannya pun banyak diminati oleh pembeli.
Akhirnya sekarang Zainuddin sukses dan menjadi penulis terkenal. Sedangkan Hayati yang sudah menjadi istri Aziz, dia sangat hancur karena mendapatkan perilaku yang tidak baik dari suaminya. Pada suatu hari, Aziz mendapatkan pekerjaan di Surabaya. Terpaksa Hayati harus ikut bersama suaminya di Surabaya. Sedangkan di situ sudah ada Zainuddin yang terlebih dahulu pindah ke Surabaya karena sudah menjadi penulis yang sangat sukses. Sudah beberapa lama Hayati dan Aziz tinggal di Surabaya. Aziz mengajak Hayati untuk pergi ke pertemuan anak Sumatera yang dipimpin oleh inisial Z, yaitu Zainuddin. Disitulah Hayati terkejut karena ternyata inisial Z sebagai penulis terkenal itu adalah Zainuddin, mantan kekasihnya. Pada suatu hari, Aziz dipecat dari pekerjaannya. Terpaksa, Aziz dan Hayati harus meminjam uang kepada Zainuddin dan pindah ke rumah Zainuddin untuk menumpang hidup. Setelah beberapa lama Aziz dan Hayati menumpang hidup di rumah Zainuddin, akhirnya Aziz menitipkan Hayati kepada Zainuddin karena dia akan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan baru. Di sore hari, Hayati mendapatkan surat dari Aziz. Ternyata Aziz telah menitipkan Hayati kepada Zainuddin sepenuhnya karena Aziz sudah tidak tahan dengan beban hidupnya. Akhirnya Aziz pun mengakhiri hidupnya di hotel secara tragis. Di situ Hayati sangat terpaku karena mendengar suaminya telah meninggal dunia karena bunuh diri. Akhirnya Hayati tinggal bersama Zainuddin. Karena Aziz sudah meninggal dunia, maka tidak mungkin sekali Hayati tinggal bersama Zainuddin di satu rumah. Akhirnya Bang Muluk mengantarkan Hayati pulang ke tempat asalnya menaiki kapal Van der Wijk. Di perjalanan, Hayati menulis surat untuk Zainuddin, lalu dititipkan kepada Bang Muluk. Bang Muluk langsung memberikan surat tersebut kepada Zainuddin dan membuka mata hati Zainuddin bahwa Hayati masih sangat mencintai Zainuddin. Disitulah Zainuddin sadar bahwa Hayati memang sangat mencintai Zainuddin dibandingkan dengan Aziz. Zainuddin pun langsung mengejar kapal tersebut menggunakan kereta api. Namun malahnya, sebelum Zainuddin pergi, Zainuddin mendapatkan kabar bahwa kapal yang dinaiki Hayati tenggelam. Zainuddin pun langsung bergegas ke rumah sakit. Setelah beberapa lama Zainuddin dan Bang Muluk mencari Hayati, akhirnya Zainuddin bertemu dengan Hayati dengan kondisi yang sangat lemah. Di situ Hayati menceritakan isi hati yang sebenarnya kepada Zainuddin. Akhirnya Hayati pun meninggal. Setelah Hayati meninggal, Zainuddin mendirikan panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Hayati.